وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini, sampai saat ini kita diberikan usia yang panjang dan Allah tidak takdirkan kita kehilangan waktu, kehilangan usia. Berarti ini kesempatan untuk kita memperbaiki waktu-waktu ini, usia kita ini dengan terus belajar agama. Dari belajar agama ini untuk kita amalkan. Dan kita berharap amalan kita ini bisa menjadi teman kita nanti dikubur dan sebagai pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini KIP istimewa ya. Kalau tiap hari KIP sama saya istimewa Indonesia. Ya. Istimewa karena ada antum ya. Yang lebih istimewa lagi yang bisa menemani anak. Sehingga anak nggak bicara sendiri. Baik offline ataupun online. Jazakumullah khairan atas partisipasi antum. Ya, perhatian antum itu coba ya. Bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari BP ya. Tapi kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita minta setiap hari, ya Allah, saya minta shiratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus. Iya, jalan yang lurus itu agama Islam. Tidak bisa kita beragama dengan baik sebagai orang Islam. Yang baik itu mestinya menuntut ilmu terus. Saya nggak puas Ustaz, Mas Bawa tadi. Kalau online, kurang greget, kurang apa tadi Mas? Kurang fokus ya. Insya Allah. Kalau di sini, kalau sama Ustadz insya Allah fokus ya. Baik sama saya dan Ustadz yang lain. Memang upayakan jangan online ya. Online nanti ilmunya ke online juga ya. Hilang juga nanti online. Cepat hilang ya. Beda rasanya. Betul nggak? Beda. Kumpul langsung sama lebih tertata dan lebih kita ini dituntut untuk menjaga adab. Adab di dalam ilmu. Coba kalau belajar adab dari hadis Jibril itu, gimana cara? Depan, diam, perhatian, ya, kemudian siap-siap, ya kan? Nggak terlambat, insya Allah. Kalau mau di depan, di sini selalu di depan, memang nggak ada yang lain, gitu. Nggak ada yang lain, ini satu di depan terus. Insya Allah. Ya, kalau Ustadz belajar sama Ustadz Sohil itu ya kayak gini ya, Sohil. Apa Sohil? Ustadz kecil ya, kecil. Makanya antum lah gampang. KIP itu gampang. Nanti lihat pas evaluasi 100 semua.
Apalagi sama saya 100 terus ya. Mudah-mudahan sampai terakhir dapat 100. Tapi 100 di KIP buat apa kalau nggak 100 di surga ya? Itu paling baik. Ada persaudaraan. Jadi KIP hari ini murojaah, review KIP adab. Waalaikumsalam. Yang pertama ada persaudaraan karena Allah. Kita ini bersaudara karena apa, Mas? Karena Allah. Oh, paling keras sendiri padahal belum minum. Karena Allah ini yang perlu kita apa namanya? eh usaha upaya karena Allah ya, bukan karena tanggal 5 ya. Tanggal 5 atau tanggal-tanggal yang lain. Artinya karena dunia gitu loh, karena kepentingan. Saya ini enak gak enak sama Mas Dev nih ya. Karena BP sih gitu, nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Saya nggak enak sama kecil gitu. Saya sholat ini KIP ini karena enak sama Mas Dev misalnya atau sama Ustadz. Tuh, gak enak itu cukup sama Allah cukup selesai. Gak enak sama itu harus dirubah gitu. Saya nggak ngaji, nggak enak sama Allah, ya kan? Saya nggak sholat atau sholat jamaah nggak enak sama Allah cukup. Nah itu yang harus kita rubah. Ya persaudaraan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Dev misalnya ngamuk nih, nggak tahu sih pernah ngamuk nggak ya? Nggak kayaknya baik ini masa. Ngamuk dia sholat, kenapa tuh nggak sholat? Ya cuman karena kenapa antum nggak ikut KIP? Nah, dilihat mana yang nggak KIP. Kalau KP biasa, malah sama Mas Andri juga. Pasaranku bisa habis nih kalau nggak KP. Dan kalau nggak KIP nggak apa-apa ya Mas. Bener apa salah Mas? Salah ya. Terus kalau nggak IP nih nggak jalan PP. Nggak juga. Kalau nggak KIP mah jangan aja. Kalau nggak KP ya. Aman terus Mas Andri posisinya bolong juga. Enggak. Tapi bawah pengawasan saya. Nih, jadi kalau kita bersaudara karena Allah, harus disinggung itu. Mas. Kalau nggak KIP itu, nah, kalau bersaudara karena Allah. Kalau nggak KP karena Allah juga sih sebenarnya ya. Wah, ini masa perlu dicontoh ini ya. Aman, masa. Masya Allah. KIP cuma sekali, Mas. Ah, KIP cuma sekali seminggu, sepekan wajib ya. Ini wajib apa ini? Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu kifayah dan nunggu Ustaz dulu. Iya, itu yang lainnya nggak wajib. Nah, saya nanya nih sama Mas Dev nih. Ini KIP fardu kifayah apa fardu ain? Fardu ain tuh, keren tuh ya. Fardu ain. Maksudnya apa fardu ain? Masing-masing. Masing-masing. Berarti kalau yang nggak kelihatan ini, insya Allah kita husnu ada udur apa KP. Ya nanti ada lagi kan waktu yang lain ada rekaman itu maksudnya harus nonton di waktu yang baik. Bersaudara karena Allah, baik, bersaudara karena Allah. Fitrah manusia adalah berteman bersaudara apa ini, dan Islam memberikan kedudukan teman layaknya keluarga. Syariat tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia. Syariat tegak karena kebutuhan fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu baik Mas, bahkan manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan mentauhidkan Allah, nggak syirik, dalam keadaan menerima Islam. Dan memang Islam, semua yang terlahir dari rahim itu semuanya Islam. Terus gimana? Ya memang komunitas atau lingkungan yang membuat dia itu menyimpang dari persaudaraan yang langgeng apabila didasari dengan persaudaraan di atas keimanan muslim dengan lainnya memiliki hak dan kewajiban. Ini adalah adabnya. Yang ke-25, 1 sampai 24, berarti di semester berikut setelahnya ya. 1 sampai 24 itu adabnya. Antum sudah di luar kepala insya Allah ya. Di luar kepala. Orang itu pasti saya cuma 7 orang lain ya.
Ke 1 sampai 24 insya Allah udah luar kepala ya. Apa? Ingat apa? Ingat. Udah hilang ya. Waduh, ini harus di jalan lagi. Ini yang semester ini 25. Jangan serius sama Ustadz. Yang penting pas evaluasi bisa ya. Pas ketika kita apa namanya bermuamalah bisa gitu ya, menempatkan diri bagaimana sih sikap sebagai seorang saudara karena Allah. Baik, tidak melakukan boikot kepada saudara seiman. Kalau boikot bahasa bahasa istilah Islamnya itu hajar, menghajar, bukan menghajar. Menghajar itu memboikot, boikot itu meninggalkan muamalah. Nah, agak sedikit dikasih, ini harus dikasih obat, obat yang agak sedikit pahit supaya apa sah? Sadar. Tujuannya sadar, bukan karena meluapkan emosi, karena memang diamalkan oleh Nabi alaihi salam. Contohnya orang yang banyak utang atau utang nggak bayar-bayar. Hobinya utang tapi nggak hobi bayar. Bener? Ada nggak orang seperti ini? Ini tampil pernah nih orang hutang nggak mau sholat. Shollu ala sahibikum. Sholat kalian antum para sahabat nggak mau sholat. Artinya tetap disolati, bukan kafir yang enggak kafir, tapi perlu dikasih pelajaran ini orang. Hati-hati sama hutang ini muamalah kan? Mutul goni ya zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang padahal bisa, itu zolim. Hati-hati kalau zolim itu. Kalau zolim, dosa yang siksaannya nggak nunggu di akhir. Langsung dikasih sama Allah di siksaannya ada. Itu zolim, bahaya. Hutang. Mas, hutang. Mas. Antum utang utang ke mana? Utang KIP ya. KIP lagi sama postes ya. Ayo lo. Makanya ditagih ini ada bagian penagihan utang KIP insya Allah sama utangnya kita tagih kan. Duit juga sama, tapi kalau itu yang dimaksud jatuh temponya. Kalau udah jatuh tempo nggak bayar berarti jadi masalah. Kalau belum, insya Allah berapa tahun mas kemarin ya? 10 tahun ya. Aduh, Ustaz, ya Allah. Baik ya. Boykot ini. Hati-hati nanti antum perhatikan. Jangan sembarangan boykot seorang, nggak boleh. Nggak boleh. Artinya nggak ini loh. Salam nggak dijawab. Nggak senyum ketemu. Ya, ini orang apa patung sih? Sorry. Ketemu susah banget lihat mukanya. Buang muka Allah pusat. Ya Allah, ini sulit banget. Yang diboykot ustadznya lagi. Ganti ya. Nanti baca sendirilah. Insya Allah. Nggak memboikot. Yang kedua, tolong menolong dalam kebaikan. Antum hafal semua wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam permusuhan dan dosa. Ini ayat terlalu umum ya. Terlalu umum. Banyak itu kebaikan, banyak itu ketakwaannya itu antum. Coba tolong menolong di situ. Ya. Kemudian dan sebaliknya kalau ada yang kira-kira menimbulkan permusuhan dan dosa, jangan tinggalkan. Memberikan manfaat kepada saudaranya. Manfaat di sini tentunya manfaat yang tidak keluar dari yang atas ya. Manfaat yang paling manfaat takwa dan baik. Kemudian menjaga kelestarian persaudaraan. Tidak ada dua orang yang bersaudara karena Allah kemudian keduanya pisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Eh, tadinya akrab nih dalam satu lembaga, wih, satu yayasan, dakwah atau amal, tapi kok bisa ini ya, bisa nggak akrab lagi ya, bukan nggak akrab lagi, saling musuhan ini kenapa? Nah ini ternyata orang pisah itu karena dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Ya pokoknya dosa itu yang membuat kita ini nggak bersaudara. Judulnya jelas ya, bersaudara karena
Allah. Kalau niatnya sudah karena bukan karena Allah, ya sudah. Kan bukan gempa yang jelas ya. Masuk ya. Masuk ya. Baik. Kemudian menjaga perasaan saudaranya. Ya, menjaga perasaan saudaranya. Berarti manusia ini adalah makhluk yang mempunyai perasaan. Mempunyai perasaan. Mau laki, mau perempuan itu mempunyai perasaan. Artinya hati ya. Ini apa al-Isra? Ya. Dan katakanlah kepada hambaku, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik, yang ahsan. Ya. Sungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan itu syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Baik. Jadi ucapan ini adalah sesuatu yang harus kita jaga ya, jaga lisan. Amsik alaika lisanaka, jaga lisan. Ya, karena setan itu bisa menimbulkan perselisihan di antara mereka. Baik. Jangan suka ngomong baper lu, baper lu. Iya, saya baper. Kamu nggak punya perasaan sih soalnya. Kadang seperti itu. Jadi kata-kata baper itu kadang ya menyakitkan memang. Menyakitkan. Menjadi pembenaran, mendolimi, betul. Ya, menjadi pembenaran untuk seorang itu berbuat kedolimi. Dengan kesewenang-wenangannya. Jangan baper lu, jangan baper. Gitu. Habis dipukul. Ini bawaan lapar ya. Kalau bawa lapar ya itu ya saya juga sama. Iya, jaga ucapan, hati-hati. Bisa orang yang saling apa namanya akrab, ya damai, baik hubungannya bisa jadi musuh. Karena apa? Atau sebaliknya orang yang tadinya bermusuhan, ya 7 turunan, mungkin lebih gitu kan. Seperti suku Aus dan Khosroj kan, datang Nabi, datang Islam, akhirnya permusuhan itu jadi, masya Allah, perdamaian yang sangat indah. Dengan apa? Dengan lisan, hati-hati, menjaga perasaan. Ya, jaga perasaan. Sadar atau tidak sadar, kadang kita seperti itu. Bersegera untuk menunaikan hak saudaranya sebagai bentuk kecintaan. Imam Syafi'i mengatakan, jangan engkau lalai dalam menunaikan hak saudaramu sebagai bentuk kecintaan kepadanya. Ya, hak saudaramu. Kemudian mengutamakan saudaranya karena Allah, namanya itsar, ya. Ya, bal tu'thiruna ala anfusihim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thir, mereka itu kaum Ansor, sahabat Ansor, itu mempunyai sifat itsar ya. Mereka mengutamakan muhajirin. Jadi sahabat Ansor itu mengutamakan sahabat muhajirin. Ini sahabat Ansor yu'thirun, mengutamakan ketika hijrah kaum muhajirin datang. Dia punya apa? Rumah, kasih rumah. Wih, Masya Allah. Ustaz datang. Wih, Ustaz gak punya rumah. Kasih rumah. Anda punya rumah 2, Ustaz. Pilih yang mana? Anak istri punya 4, Ustaz. Pilih yang mana? Aduh. Itu sahabat Ansor. Iya, seperti itu. Sahabat Ansor. Saya punya istri 4 nih. Saya, antum pilih yang mana? Pilih yang mana nanti Anda cerai. Kalau kita kasih sisaan ya. Ada makanan, pilihin yang bagus-bagus. Kasih sisaan. Ini bagus. Itu cari yang bagus. Oh, bagus. Ya, ini yang bagus-bagus bagus ya. Itu top. Itu sahabat Ansor cari yang baik dikasih. Saya punya kebun ini, saya punya eh pasar ini, ya, antum silahkan. Ini isarnya sahabat Ansor sampai diabadikan di dalam Quran. Yu'thiruna ala anfusihim. Mereka sahabat Ansor Madinah, ya Ansor disebut Ansor karena memang dia menolong ya, menolong sahabat Muhajirin. Walau kana bihim khasasah, walaupun dia juga memerlukan.
secara pribadi dia butuh gini, tapi udah nggak apa-apa dikasih sama yang lain yang lebih membutuhkan, yaitu sahabat Muhajirin. Nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Duit, harta, kalau duit masih mending sekarang ada masuk ATM ya, walaupun agak error tapi masih aman kan, masih aman kan. Kalau nggak aman ya ke anak, di transfer ke anak, insya Allah lebih aman. Kalau sekarang kan gampang ya, dijual masukin. Dan zaman dulu nggak ada duit, ya duit bentuknya ya nyata atau barang. Tanah nggak mungkin dibawa, rumah nggak mungkin dibawa, insya nggak bawa apa-apa, sudah jadi miskin lagi. Butuh perjuangan ya. Ada sahabat Ansor, Isar. Antum seperti ini kalau mau menjadi salafus soleh ya, mengikuti ya salafus soleh ya, baik akidah, demikian juga sifat isarnya. Semoga kita bisa seperti itu. Yang mudah-mudahan ya, ini kan sedekah jari ya, sedekah jari ya. Kalau antum mau sedekah sama Ustadz, beliin kitab misalnya ini ya, belikan syarah kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, itu begitu. Ya. Untuk sasolihin, wah masya Allah. Tuh, itu contoh itu. Kalau benar ya nggak apa-apa. Nah, itu nggak apa-apa. Ini bagus, masya Allah. Beliin baju Ustadz karena biasanya buat kajian kan, buat kajian. Wah, masya Allah dibuat kajian. Kalau kitab apalagi buat kajian, bagus. Contoh itu namanya sedekah jariah, itu contoh kajiannya. Memperhatikan saudaranya, lihat saudaranya. Perhatian saudaranya itu apa sih? Sikap apa? Memperhatikan saudaranya. Mana nih yang datang nih? Yang kenapa sakit? Masya Allah nggak datang nih, nggak bisa ngajak. Kenapa sakit? Kecelakaan segala macam. Ah, donasi. Itu nggak apa-apa sih, nggak masalah. Yang penting jabri yang mau. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Itu sifat apa, sosial kan? Sosial. Jadi apa namanya, agama Islam itu luar biasa. Agama yang mengajarkan tentang sosial yang tinggi. Mengutamakan saudaranya karena Allah. Nomor 33, memaafkan kesalahan saudaranya. Loh, ini sifat yang bagus ya. Orang yang tulus dalam persaudaraan adalah orang yang bisa menerima kekurangan saudaranya serta menutupi kekurangannya dan memaafkan segala kesalahan. Segala loh, segala. Itu segala itu apa sih? Semua salahkan. Masya Allah. Berterus terang kepada saudaranya. Apa adanya. Ya, Imam Syafi'i lagi. Pokoknya apa adanya. Saya nggak suka sama antum, ya nggak, memang nggak suka. Saya suka sama antum, masya Allah dia suka. Jangan, saya mau memuji, tapi di belakangnya, waduh, ada majelis ghibah ya, majelis ghibah. Aduh ya. Baik, memaafkan kesalahannya, bukan ya, bukan malah mencari-cari kesalahan. Ya, apa ya? Mencari kesalahan. Itu masih apa? Asik, udah dikasih tahu. Dikasih tahu. Menjaga keluarga saudaranya ketika ditinggal pergi. Sapa. Ini diantara bentuk perhatian ya. Menghadiri pemakaman saudaranya. Memohonkan ampun untuk saudaranya. Sampai jadi ketika hidup kita bisa bermuamalah. Ketika meninggal juga muamalah sepertinya ya dengan mensolatkan, ya, mengkafaninya, mendoakannya. Itu yang paling terakhir. Kemudian, nah ini hadisnya ya. Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasdid fa innahul an yus'al. Mohonkan ampun untuk saudaramu ketika dikubur di makam, karena sekarang dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ya. Minta keteguhan, tasbih untuk bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Menjaga keluarga dan anak-anaknya yang ditinggalkan, yang sudah ya yatim.
menyebut saudaranya dengan kebaikan. Sudah meninggal nggak usah digosipin lagi. Ya, jangan. Dah. Jangan. Ya. La tasubbul amwat. Nabi mengatakan jangan kamu cela orang-orang yang sudah mati. Fa innahu qad afdau bima qaddamau kama qala sallallahu. Sesungguhnya mereka itu sudah ya mendahului kita dengan apa yang mereka bawa dari apa yang mereka amalkan. Menyambung silaturahmi dengan keluarganya. Sudah meninggal nih. Kita sambung ya keluarga yang sudah meninggal. Ini contohnya ada ketika Nabi SAW menyembelih seekor kambing, memotong-motong dibagikan kepada sahabat kerabatnya Khadijah. Sahabat dan kerabat, bukan hanya kerabat tapi sahabat. Masya Allah. Ya, baik itu bab atau KIP yang pertama tentang adab persaudaraan. Semoga kita terjalin persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala di atas iman dan Islam dan di atas sunnah. Kemudian mengumandangkan azan. Sebelum azan kita makan dulu dan minum dulu sebentar ya. Tuh, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang adab persaudaraan? Silakan Mas. Atau mau menanyakan persaudaraan kita? Sampai Mas. Silakan. Ya, silakan Mas. Ini tuh, tadi kan dilihat dari nomor yang 29 ya, menjaga perasaan kan. Apa nomornya? 8. Oh, asik. Sebenarnya. Oh iya benar. Ya terus kenapa? Ya, antara menjaga perasaan saudaranya dengan yang nomor 31 itu ini kawan untuk menurut tadi ngobrol ini manusia zaman sekarang kan agak ini tapi ada nomor ini agak sih ini keluar aneh gitu ya, tabu terkait dengan apa tadi contoh yang dikatakan kita tadi yang memberikan istri, istri ini. Nah ini gini kan wanita dan laki-laki itu kan saudara ya Ustaz ya. Artinya apakah tentunya mulia ya yang di kalau sama kantor ya sama kantor benar. Tapi apakah hal itu bisa kontra apa tadi perlawanan ini posisi istri ditawarin gitu. Apakah hal itu ini mana bahasanya? Bukan kezaliman. Ya. Bagaimana perasaan si istri ketika saya ditawari gitu? Iya. Baik. Orang kalau mengutamakan itu apa ya? Enggak, mengutamakan itu adalah memberikan sesuatu yang terbaik. Yang terbaik, ya kan? Walau kan nabihim proses jelas di sini. Padahal dia butuh kan. Butuh. Dan istri itu yang ada di bawah siapa? Ada di bawah suami. Artinya di situ istri itu milik suami. Teruslah suami. Dan pemberian-pemberian seperti itu ya hanya orang yang tulus ya, seperti sahabat Ansor kita nggak mungkin. Sampai sebegitunya gitu, sampai sebegitunya baiknya siapa sahabat Ansor. Tentu bukan dalam bab kedzaliman. Ya, bab kedzaliman. Ya. Ya, dalam masalah dunia itu masalah dunia. Kan istri kan mata'ud dunya. Wa khairu mata'ud dunya al-mar'atus sholih.
Istri itu wanita solehah mata dunia. Apa mata dunia? Perhiasan dunia. Dan yang paling baik adalah wanita yang solehah, istri yang solehah. Ala kulli hal, ala kulli hal, ya tidak kontradiksi. Kontradiksi. Karena memang sahabat muhajirin yang ditawarkan, yang diberikan itu kan bukan sahabat yang kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng. Muhajirin itu lebih mulia. Bener nggak? Muhajirin jauh lebih mulia daripada sahabat Ansor. Gitu. Jadi antum nawarin. Jadi yang di apa yang diserahkan itu bukan orang-orang yang yang buruk. Istrinya juga, oh ini mengerti juga, bukan dalam hal ketoliran. Ini dalam rangka menolong. Tinggal dikasih pengertian istri. Tinggal komunikasi. Gak ada yang kontradiksi. Tinggal dikomunikasi. Apalagi ditawarkan kepada sahabat mulia, jadi lebih mulia. Ini dalam rangka membantu, dalam rangka apa namanya menolong. Dan ini juga orangnya orang yang lebih mulia, dekat dengan Nabi, ya, dakwah bersama Nabi, ya dekat dengan orang-orang yang ya, sahabat mulia. Itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasah. Nah, kalau sekarang makanya silahkan berikan kalau memang kepada sahabat muhajirin. Tapi kalau kepada sahabat yang ya jangan. Dan kalau sekarang tuh ini yang hukumnya juga kan enggak. Jangan, kalau antum cuma punya satu dikasih orang ya habis. Cuma satu kasih orang. Sah. Nggak boleh. Baik, di ayat ini mengutamakan saudaranya dalam urusan apa? Dunia ya. Kalau akhirat jangan. Kalau istri urusan dunia apa akhirat? Dunia. Kalau akhirat nggak boleh. Kalau kita dalam masalah akhirat. Maksudnya apa? Ketika beribadah, ya, ada keutamaan-keutamaan. Sok pertama, ya antum aja. Apa di belakang? Ya bisa. Harus berlomba-lomba. Fastabikul. Cukup ya insya Allah ya. Oke. Ini sebenarnya untuk jeda ya. Untuk jeda ke KIP berikutnya. Nah, ada mengumandangkan azan. Niat yang benar. Karena azan itu ibadah ya. Harus apa? Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa itu azan? Seruan. Secara istilah, azan itu adalah seruan. Seruan itu apa sih? Panggilan yang menandai masuknya waktu sholat. Ya, dan dilafadzkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Ada yang nggak hafal, waduh, bahaya ini. Ada kakak-kakak guru BP nggak hafal azan, itu bahaya. Jangan sampai ya. Kenapa kok kamu tahu dari waktu itu kan hujan? Terus yang azan kakak-kakak itu, salah azannya. Nah, arah. Eh? Gini. Masa azannya gini? Eh, Asyhadu alla ilaha illallah 4. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah 4. Itu nggak salah sebetulnya. Dia mau mengamalkan metode azan madhab Imam Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti bukan adanya yang salah, tapi adiknya nggak ngerti. Oh, ini berarti pas KIP-nya top ini. Ada nggak ya model azan kayak gitu? Lupa kan? Ada. Oh, ada ya. Iya lah, janganlah. Nanti bisa ramai. Bisa ramai. Dan kita kan nggak mungkin azan karena ada muadzinnya sendiri. Ini saya ilustrasi aja.
Ilustrasi. Hukum adzan apa? Fardu kifayah ya. Fardu kifayah. Ahlan, waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Iya. Jadi adzan itu hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Antum bisa adzan, anak belum adzan, anak adzan juga deh. Satu aja. Bukan fardu ain, fardu kifayah. Tapi KIP fardu apa Mas Khair? Fardu ain. Fardu ain. Kan masjid udah nih fardu kifayah, anak mah nggak perlu. Lalu lama-lama udah ustadznya aja yang ngaji, kita mah fardu kifayah gitu. Udah diwakilkan sudah. Baik, para muadzin itu adalah orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ih, gak mau lah Ustaz. Nabi memperingatkan agar tidak mengejar dunia dengan azan. Rasulullah bersabda kepada Utsman bin Affan Al-As. Jadi di antara keutamaan orang azan itu nanti lehernya panjang. Tapi yakin, nanti kalau antum lihat di hari kiamat nanti orang panjang, pengen seperti dia. Karena bisa dihitung. Lihat, oh ini orang yang suka manggilin hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Pasti dia di paling pertama. Bahkan show pertama itu maju lagi dia. Karena memang baiknya di depan. Ya, tinggal dia mundur di show pertama. Hampir bisa dipastikan muadzin itu pasti mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Masya Allah. Keutamanya banyak. Nah, pasti pengen seperti itu. Pasti pengen. Cuman kita nggak kepilih jadi muadzin. Ini enggak. Kita sibuk dipanggilin. Kita sibuk dipanggilin. Benar nggak? Nggak sibuk mah. Ada tandanya khusus. Ini orang nggak kaleng-kaleng, nggak kaleng-kaleng lagi. Ini benar-benar siap betul-betul luar biasa. Menjaga waktu, ya, dia amanahnya. Para muadzin itu adalah kepercayaan. Amanahnya kaum muslimin atas sholat dan hajat-hajat mereka. Para muadzin adalah orang yang kepercayaan kaum muslimin atas waktu berbuka dan sahur. Jadi ini amanahnya menjaga waktunya. Lihat waktunya. Ya, lihat waktu. Jadi paling 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 ngerti lah tentang waktu sholat. Hendaknya muadzin memiliki suara yang bagus, ya, suara yang lantang, yang keras. Ya, ini yang baik untuk seorang muadzin. Pergilah menemui Bilal, ajarkan kepadanya apa yang kau lihat dalam mimpi, suruh dia memandangkan azan karena dia lebih keras suaranya. Siapa mau jadi muadzin? Kalau di Qatar gajinya insya Allah ya 15 ke atas. Ada seleksinya di situ ada. Kalau dulu 3 juz itu tahun 2000 berapa ya? 2000. Jadi muadzin seleksi dulu cuma 3 juz saja dulu waktu 2008. Kalau 2007 2008. Banyak teman-teman kita yang di sana di Qatar. Ayat ini. Sekarang muadzin yang sekarang peraturannya 30 juz. Itu muadzin. Badal imam. Kalau imamnya nggak boleh dari kita. Cuman ya jadi imam terus ya akhirnya. Statusnya jadi muadzin ya. Tapi di sana jadi imam. Karena imamnya kan sibuk orang sana asing. Bawaannya Camry atau apa. Bersuki-suki. Tapi di sana ya makmur ya. Di sana makmur. Udah bersyukur banget. Anak kena naik mau pindah ke Bekasi ditawarin menjadi jadi imam. Oh. Itu imam bukan muadzin ya. Oh imam. Masya Allah. Tapi antum sudah jadi imam kan di rumah kan? Imam gak tahu. Gak tahu. Oh itu. Ya beda-beda Pak. Beda. Baik, suaranya bagus. Azan dalam keadaan suci ya. Punya wudhu. Bisa seperti itu. Punya wudhu. Adanya seorang muadzin dalam keadaan ya, ini keharusan menurut kebanyakan para ulama. Kalau enggak ya tidak masalah, cuman nih harus diusahakan berdiri
Sepakat tentang sunnahnya muadzin itu berdiri. Jangan duduk ya. Karena Bilal idza adzana wada usbu'aihi fi udhunayhi. Kemudian meletakkan kedua jarinya di telinga jika mengumandangkan. Supaya membantu meninggikan suara. Lafaz azan, ya lafaz azan dan mengajilkan. Jadi lafaz azan itu digenapkan, lafaz iqamah diganjilkan. Ini hadis-hadisnya ya. Kelihatan nggak sih kecil ya? Kelihatan ya. Karena ini murojaah jadi dirangkum ya, dikecil-kecilin di sana. Mm-mm. Jadi Bilal diperintahkan untuk mengedepankan lafaz azan dan mengganjilkan lafaz iqamah. Ini lafaz-lafaznya ya. Nah, itu bisa lafaz takbir untuk azan berapa? Ada berapa? Lafaz takbir untuk azan berapa? 4. Semuanya ada lafaz takbir untuk azan. Berapa takbir? 6. Kalau lafaz takbir untuk qomat, 4. Lafaz syahadat la ilaha illallah dalam azan 2. Untuk qomat syahadat Muhammad Rasulullah untuk azan 2. Untuk qomat 1. Hayya 'alas shalah azan 2. Qomat 1. Hayya 'alal falah azan 2. Qomat 1. Qad qomatis shalah pada azan, oh enggak ada. Pada qomat 2. Apa sih artinya qad qomatis shalah? Ya, qad qomatis shalah ya. Telah di Sholat itu sudah ditegakkan. Sholat itu sudah ditegakkan. Ya, la ilaha illallah sama ya. Satu. Satu. Ya, kalimat-kalimat besar nih syiar ya. Syiar Islam. Makanya satu negara itu, ini negara Islam atau bukan, di antara indikatornya cara menentukannya dengan ada azan atau tidak. Coba ini syiarnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Kemudian syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Udah Islam banget ini. Islam banget. Masih ribut ini Islam ini negara kafir atau negara Islam. Waduh, nggak dengar adzan apa? Nggak dengar adzan. Baik, tarjih. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ini madhab Imam Syafi'i. Yaitu adzan dengan syahadatnya itu diulang 2 kali. Yang pertama dilirihkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu namanya tarjih dalam ya. Madhab siapa ini? Madhabnya Syafi'i. Kata Imam Nawawi seperti itu. Ya, bahwa tarjih dalam adzan itu syariatkan, yaitu mengulang syahadat 2 kali dengan mengangkat suara setelah mengucapkan keduanya dengan merendahkan suara. Jadi pertama direndahkan, kemudian setelahnya dinyaringkan. Muadzin menoleh ke kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ke kiri, hayya 'alal falah. Gampang lah. Bisa kan? Bisa nggak? Bisa. Bisa kayak gitu. Oh iya. Sebenarnya kalau udah pakai mic sebenarnya nggak perlu. Karena fungsinya itu kan supaya nyebar suara. Hayya 'alas shalah bagian, hayya 'alas shalah bagian, hayya 'alal falah bagian, hayya 'alal falah. Dan naik Bilal itu ke atap. Sekarang yang naik towannya kan. Pecah. Lebih tinggi lagi kan azan rekaman. Waduh, ini sudah canggihnya kelewatan batas.
ya, kelewatan batas. Itu yang bisa nggak bisa diganti. Kalau obat dulu berarti nggak perlu dia. Nggak perlu. Tinggalan sholat. Ya, orang itu komat itu supaya yang di dalam itu yang di dalam nggak perlu pakai. Tapi kalau mau pakai nggak masalah. Orang kita kan sekarang komat baru keluar rumah. Iya. Ada komat. Apa sih artinya komat itu? Komat itu apa? Azan itu manggil untuk seruan untuk sholat ya. Maksud dia sudah sholat nih, ayo sholat. Udah. Masih ngajar aja KIP fisika, hayya ala fisika, hayya ala IPA, hayya ala apa? Matematika, ya. Itu nanti dikasih tahu nih. Kalau udah hayal asal sudah. Nanti. Di mana-mana ya, mau kafe di HI, mau di GW, mau di mana, kalau hayal asal sudah. Berhenti. Ya, di sini enggak insyaallah ya. Enggak salah ya. Enggak insyaallah. Ini QC, KC, KK, K apa lagi? Semuanya ya. Ahmad. Kak Ahmad. Kakak, KC, QC, Kak Ahmad, Kak semua lah, Kak semua deh. Pokoknya diingatkan kalau udah hayal asal udah berhenti. Bahkan apa? Di antara adab ketika adab kan mendengarkan, diam, dengarkan, jauh. Ini masih mengajar Allah Musa. Allahu Akbar. Gimana mau dapat berkah itu? Tuh dapat berkah itu. Antum mau ngapain sih hidup itu? Mau ngapain? Mau membela mati-matian berjihad, membela fisika, supaya mati syahid. Kalau memperjuangkan apa? Membela matian, mengorbankan apa? Hayalah sholat, kebalik. Balik kan itu? Kebalik. Mau memperjuangkan apa sebenarnya? Kalau harus mengorbankan agama. Itu jangan dipotong ya. Apa lantaran mengorbankan agama. Tapi tetap KP harus sih 100% nggak boleh 20 menit ya. Kalau lebih boleh nggak Mas? Kayak 90 menit itu KP. Boleh nggak itu? Oh iya, ya betul betul. Ya, biasanya sih rentan. Iya nggak? Bener ya? Tapi biasanya kalau mulainya itu yang suka molor. Ima dari ima dari muridnya ya. Muridnya kalau gurunya Jawa sama aku. Coba kalau hayal sholat di Jawa pernah nggak tuh Jawa? Ya nggak apa-apa, memang diingetin itu udah cukup. Ya, jadi kakak-kakak semua ya, mau kakak, mau KC, mau Kak Ahmad, mau kakak-kakak semua ini harus diingatkan, diingat. Kalau misalnya saya perlu diingatkan, hai kamu, saya ingatkan kamu sholat, lanjut. Mengingatkan diri, nggak apa-apa. Adzan pertama sebelum fajar pada malam hari. Ya, ada sunnahnya adzan pertama 1 jam sebelum adzan zuhur. Ini taswib ya. Taswib itu apa? Bacaan as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Dia sholat subuh ya. Sholat subuh. Adapun azan pertama, ini ada hadisnya dari Bukhari Imam Muslim. Bilal itu adzan pertama, Ibnu Ummi Maktum itu adzan kedua. Adzan kedua maksudnya pas subuh. Harus Ustaz, ya betul, bagus. Kalau bisa, kalau belum bisa ya mudah-mudahan bisa diamalkan. Nggak tahu di sini ada nggak sih Mas? Nggak ada ya? Mas Odi, Mas Odi. Oh iya, ini ahli. Ada pulang rumah semua. Dari pulang sudah. Ya sahibul bait Mas Modi. Sahibul bait apa? HI apa? Ya, disunahkan mendengarkan azan mengucapkan sebagai idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar azan, ucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kecuali ini dengan membaca la haula wala quwata illa
billah. Demikian juga as-salatu khairun minan naum, maka jawabannya as-salatu khairun minan naum. Idza sami'tul muadzin yutawwibu bis-shalah faqulu kama yaqul. Sebagaimana hadis, kalau Anda mendengar muadzin mengucapkan as-salatu khairun minan naum faqulu kama yaqul, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin, yaitu as-salatu khairun minan naum. Ini yang sahih. Betul? Baik. Ini ada lagi nih Maidah, ketika apa nih? Seorang muadzin mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Ada tambahan wa ananya. Kan jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Jawabannya apa? Asyhadu an la. Tambah wa ana bisa. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Dan saya juga bersaksi. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ana asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ditambahin. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi tambahin juga bagus. Ada riwayat. Berselawat kepada Nabi. Jika kalian mendengar muadzin, maka berselawatlah. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta. Itu seperti kita selawat di dalam tasyahud, ya, sebelum tasyahud. Setelah tasyahud, maaf. Zikir setelah adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu. Kurangnya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqamam mahmudanil ladzi wa'adta. Hadis riwayat Bukhari. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Kalau mau ditambahin itu. Baik, berdoa antara adzan dan qomat. Antum butuh apa? Doa di antara adzan dan qomat. Doakan ayah ibu yang sudah meninggal atau masih hidup. Doakan ya. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Antum sudah doa belum buat orang tua? Setiap hari. Harus setiap hari. Minimal 5 kali. Di antaranya di sini. Doa ulayur bainal adzan wal iqamah. Gak akan ditolak doa yang dipanjatkan antara adzan dan qomat. Ini. Kalau sudah adzan, tidak boleh meninggalkan masjid. Ya. Ini larangannya. Amma hadza faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan, orang udah adzan kok malah pergi. Ini orang yang telah mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muadzin berikan waktu yang cukup untuk ya para makmum mempersiapkan diri. Jangan langsung qomat. Kenapa? Karena ya menyulitkan yang lain untuk sholat qobliyah dan butuh buang air kecil, buang air besar, dan lain-lain. Ya, ini Nabi SAW mengatakan, ij'al baina adzanika wa iqamatika nafsan. Berikan tenggang waktu yang cukup untuk antara adzan dan qomat. Hingga orang yang wudu bisa menyempurnakan wudu dengan tenang, dan orang yang makan dapat menyelesaikan makanannya dengan tenang. Baik, nah ini. Ini KIP yang selanjutnya ya. Yang terakhir, isti'dzan. Tadi adzan enggak ya? Sekarang isti'dzan, meminta surat izin memasuki rumah. SIM ya, surat izin memasuki rumah. Istidzan, memilih waktu yang tepat. Nah, antum ketemu yang hijau ya sudah ya. Alhamdulillah. Waduh, biasa. Tadi ada yang hijau. Anda nggak suka itu. Nggak suka yang bukan hijau. Saya suka itu. Oh iya, paham maksud. Dan antum harus paham maksud saya ya. Anda maksud antum saya paham, saling memahami lancar. Pilih waktu yang tepat kalau mau bertamu, Mas. Yang pertama sebelum sholat subuh, ini nggak tepat. Kemudian ketika kamu meninggalkan pakaian luarmu di tengah hari, artinya di tengah-tengah hari habis asar misalnya, habis kerja itu,
Habis zuhur misalnya pulang dari pasar, itu istirahat. Setelah sholat isya ini juga. Setelah sholat isya ini waktu untuk istirahat. Jadi 3 waktu ini ya, antum hafalkan sebelum subuh, ketika meninggalkan pakaian luar di tengah hari, setengah hari ya, di siang hari, kemudian setelah sholat isya. Bertamu diketuk pintunya 3 kali atau belnya dipencet tiga kali. Ini jika salah seorang di antara kalian minta izin 3 kali aja diizinkan. Kalau enggak, balik pulang. Ya, pulang. Adapun jika diketahui tuan rumahnya memang ini kayaknya nggak dengar dikarenakan jauh tempatnya atau selainnya, maka diperbolehkan menambah lebih dari 3 kali. Ini dengan syarat boleh nambah lebih dari 3 kali jika memang betul-betul ini sesuatu yang apa namanya, darurat, yang penting dan sepertinya ini belum mendengar. Tapi hukum asalnya apa? Nggak boleh lebih dari 3 kali. Hukum asalnya nggak boleh. Dah. Dah. Terus gimana caranya juga? WA atau telepon. Mengetuk pintu dengan perlahan. Ya. Jangan seperti ketukan pintu aparat keamanan. Imam Ahmad, ini perkataan Imam Ahmad ya. Jangan seperti mengetuk pintu ya seperti Satpol PP misalnya ya. Satpol PP nggak diketuk, langsung dibongkar. Pintunya itu dibongkar ya. Hah? Oke, oke. Congket. Iya, 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 iya. Itu karena perintah, Satpol PP kan perintah ya. Kalau di rumah ya nggak kita. Itu karena perintah itu. Setelah diperingatkan 1, 2, 3. Artinya mereka kan dengan kekerasan. Apa ini yang keempat? Memberikan jarak waktu antara ketukan satu dengan ketukan yang lain. Tok, 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 tok. Tok, 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 tok. Ting tong, ting tong, ting tong. Kan kasihan kalau istri kita harus pakai jilbab, pakai cadar, harus pakai lengkap. Ini ya Allah. Ini tamu yang model-model karakternya ya. Ada yang hiperaktif. Kok nggak ngerti banget ya. Kita kan butuh waktu. Yang laki aja butuh waktu, apalagi yang perempuan banyak itu perangkatnya, ya, peralatannya banyak. Tidak menghadap ke arah pintu, ya, karena itu aurat ya, aurat. Rumah itu aurat, privasi. Mengucapkan salam sebelum masuk. Assalamualaikum. Ya, salam. Sama seperti di sini salam. Nanti ya diingatkan yang suka nggak salam ya. Salam, assalamualaikum. Ketemu salam sama jabat tangan, salam, assalamualaikum. Yuk, apa nih? Mana? Oh, itu mas. Jangan kalian mengisi termasuk orang yang tidak tuh kan, bener. Tadi masih baca. Salam. Itu anaknya tiba-tiba masuk. Masih kecil diajarkan. Salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya, itu. Kalau perempuan juga. Tapi kalau dalam rangka pendidikan di kantor, Maksudnya? Iya, salam seperti tetap. guru, Salam. salam, Salam. Tetap salam. ini apa? Hmm. Kita mengucapkan salam kepada sekelompok orang, termasuk perempuan ya Pak. Yang perempuan juga salam, tapi nggak usah. Assalamualaikum. Resul. Dan salamnya perempuan juga bukan dalam rangka mencari perhatian. Assalamualaikum. Saya begini. Akhirnya. Yang dikasih salam jangan baper, yang ngasih salam juga jangan caper. Gitu. Ini yang nggak boleh. Kan pendidikan juga kan dilihat sama orang tua, ortusis, kemudian siapa lagi? Kan akhlak kan, apa prestasi tinggi, akhlak yang ini akhlak. Itu masa nggak salah? Iya orang Islam. Alam. Memperkenalkan diri ya. Siapa di sana? Saya. Loh saya. Ini Nabi marah ini. Saya seakan beliau membenci. Sebutkan nama. Menikmati telepon
Masalah Oh iya, siap. Saya pernah itu malam-malam gitu pernah. Saya ya, menundukkan pandangan ya. Ini juga adab ketika bertamu. Sesungguhnya dijadikan minta izin itu untuk menundukkan pandangan. Kembali apabila tidak diisi. Maksudnya apa? Pulang kalau nggak boleh bertamu. Nggak boleh, itu memang haknya yang punya rumah. Ya. Ya kan mau nagih utang nih udah jatuh tempo ya udah WA aja. WA. Besok lagi ke situ enggak ke situ lagi. Ya, bawa aparat keamanan beneran itu. Bawa aparat keamanan gitu. Nggak apa-apa berhak kan? Nggak apa-apa. Nah, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya maka jangan masuk. Ya. Sebelum kamu dapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembali pulang gitu kan? Harus pulang. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nur ayat 28. Masya Allah sampai diatur dalam Al-Quran. Menerima alasan tuan rumah apapun alasannya, suruh pulang-pulang. Ya, apa ini? Imam Malik, tidak semua orang sanggup mengatakan uzurnya. Kenapa? Jangan ditanya, pokoknya saya belum bisa menerima. Kenapa? Ya jangan. Gak kepo. Iya, iya. Orang kita memang luar biasa. Penasarannya sangat tinggi. Menunggu izin. Hendaknya seorang menunggu tuan rumah atau pembantunya memberikan izin. Masuk bersama utusan orang yang mengundang. Kalau dia mendapatkan apa namanya kesempatan untuk masuk bersama utusan yang mengundang, ya artinya yang sampai dapat undangan, ya berangkat sama saya. Ya sudah itu izinnya. Jika seorang dari kalian diundang makan atau dia bersama dengan utusan, maka itu izin. Baik, mengucapkan tasbih ketika sholat ada yang bertamu. Assalamualaikum. Lagi sholat. Subhanallah. Gitu. Oh lagi sholat. Assalamualaikum. Subhanallah. Assalamualaikum. Subhanallah. Ini orang nggak AIP saat itu. Nggak ngerti itu. Bukan. Kalau perempuan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok malah marah-marah gitu. Ini berarti nggak ikut KIP itu. Ini lagi sholat ini. Gitu ya cara jawabnya lagi sholat. Ya, ada yang bertamu. Baik, meminta izin sebelum masuk menemui para mahram. Mahram itu siapa? Orang-orang yang ada hubungan ini ya, kerabat, bisa dengan nikah atau bisa dengan darah ya, nasab. Tetap harus minta izin. Karena apa? Ya, jaga privasi juga pertama, dan kadang waktu-waktunya juga ya, lihat timing. Dan lain-lainnya, banyak faktor ya. Tetap harus minta izin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Demikian murojaah singkat KIP tentang adab. Nantikan murojaah KIP bersama saya. Tetap di link ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan prosesnya dijawab.